Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. Also with us is President Prabowo, very incredible man of Indonesia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama Gaza. Trump menyebut Prabowo sebagai sahabatnya yang punya peran luar biasa. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Trump dengan jelas menyebut Presiden Prabowo mempunyai peran dalam perdamaian di Timur Tengah. Trump pun berharap agar perdamaian di kawasan negara Timur Tengah terus menguat. It also includes the end of the war in Gaza. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved. And we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Sementara itu, Presiden Prabowo mendukung keterlibatan Amerika Serikat di kawasan ASEAN, termasuk dalam upaya memediasi konflik Thailand dan Kamboja. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability. Pada momen pembukaan KTT, Prabowo bersama pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11. Prabowo juga menghadiri rangkaian konferensi lainnya, yakni KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN Indian, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Saling lempar pujian Presiden Trump dan Presiden Prabowo bukan kali ini saja terjadi. Dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, September lalu, Trump juga mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang lantang mendukung Palestina. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pujian juga disampaikan di KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Kairo, Mesir. Saat menyalami para pemimpin dunia, Trump menyapa Presiden Prabowo sebagai pria tangguh. Also with us is President Prabowo, very incredible man of Indonesia. Menurut pakar hukum hubungan internasional Hikmahanto Juwana, pujian-pujian Donald Trump menunjukkan peran Indonesia semakin penting dalam mengawal perdamaian di Gaza. Karena itu, Indonesia perlu mendorong segera dibentuknya pasukan stabilitas internasional atau ISF untuk menjaga perdamaian di Gaza. Selain itu, Indonesia juga bisa mengusulkan kepala pemerintahan transisi di Gaza berasal dari Indonesia. Dampak dari
apa yang disampaikan oleh Trump, apresiasi terhadap Presiden Prabowo, adalah Indonesia akan punya peran yang sangat sentral dalam mengawal nantinya kemerdekaan dari Palestina. Saya berharap Bapak Presiden, saya tidak tahu apakah masih ada pertemuan dengan Presiden Trump, bisa mendorong agar pertama segera dibentuknya ISF, supaya gencatan senjata ini bisa terus terjaga, terpelihara. Yang kedua adalah menurunkan ISF, International Stabilization Force. Dan Indonesia, kita menurut Bapak Presiden sudah siap pasukan TNI kita untuk segera masuk ke sana, bahkan juga membuka berbagai bantuan, termasuk gelaran rumah sakit darurat yang akan ada di Gaza untuk mengobati para rakyat sipil yang ada di Gaza. Dan terakhir, saya berharap Bapak Presiden bisa menyampaikan pada Presiden Trump bahwa sebaiknya kepala pemerintahan transisi nantinya akan dipimpin oleh warga negara Indonesia. Sebelumnya dalam pidato di sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengambil peran lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia. Bahkan Presiden Prabowo menyebut siap mengerahkan 20.000 personel ke berbagai titik konflik seperti Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Semakin meningkatnya peran Indonesia harus jadi momentum untuk aktif mendorong perdamaian. Kekerasan di Gaza atau dimanapun harus diakhiri. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya di Sapa Indonesia Malam. Apakah penghentian kasus lahan sumber waras oleh KPK bisa menjamin tidak ada lagi masalah hukum di lahan yang akan dibangun Rumah Sakit Internasional oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung? Kami akan bahas hal ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Gagas RI, edisi 3 anak muda keren. Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo, Kepala Badan Pelestari Lingkungan Keraton Yogyakarta. Andita Firseli Utami, CEO Think Policy, si pengkaji ekonomi dan kebijakan pemerintah terkait isu lingkungan. Regas Banuteja, sineas muda Indonesia di balik film Penyalin Cahaya dan Budi Pekerti. Kita simak gagasan-gagasan canggih mereka di Gagas RI, spesial Sumpah Pemuda. Kita muda, kita berdaya. Selasa 28 Oktober, pukul 9:30 malam.